Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ayun Afrahi Laila. Aku dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Aku juga merupakan anggota muda UKM Bahasa Flat Angkatan 2020. Nah, di kesempatan kali ini aku bakalan sharing lagi terkait tentang bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Nah, sebelumnya kalau misalkan kalian lihat video aku sebelumnya itu juga ngebahas tentang partikel. Nah, karena partikel dalam bahasa Jepang itu enggak sedikit gitu ya, maksudnya lumayan lah ya. Makanya aku bagi beberapa part untuk sharing tentang partikel. Ya. Jadi partikel yang akan kita bahas di hari ini adalah partikel D. Nah, partikel D memiliki beberapa fungsi nih guys, jadi banyak ya fungsinya. Yaitu untuk menyatakan lokasi suatu aktivitas. Keterangan cara atau alat, bahan membuat sesuatu, penyebab atau alasan, keadaan, batas waktu, jumlah orang yang melakukan kegiatan, dan penyambung kalimat. Jadi fungsi dari partikel D cukup lumayan banyak dan memang kita harus struggle buat mengingatnya, meskipun memang manusia itu terkadang cepat lupa, tapi tetap kita harus mencoba gitu untuk mempelajarinya. Masalah lupa atau enggak belakangan. Kita kan bisa mengulang lagi, mereview lagi pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajarin. Jadi jangan sampai nggak belajar sama sekali. Jadi itu ya, partikel D banyak nih fungsinya. Kita bahas satu-satu. Partikel D, fungsi partikel D yang pertama adalah lokasi suatu aktivitas. Jadi menunjukkan lokasi suatu aktivitas. Pola kalimatnya gini, keterangan lokasi, kemudian partikel D, baru predikat atau aktivitas. Jadi partikel D ini nempel sama keterangan lokasinya, gitu. Jadi fungsi partikel D yang pertama adalah lokasi suatu aktivitas. Pola kalimatnya keterangan lokasi disambung dengan partikel D, terus predikat deh. Karena yang udah dipelajari di video sebelumnya adalah predikat pasti diletakkan di akhir. Kayak gitu ya. Oke, contoh. Senshu, mise de tabemashita. Minggu lalu, saya makan di toko itu. Ya. Minggu lalu, saya makan di toko itu. Di toko itu. Jadi, menunjukkan lokasi suatu aktivitas. Ada aktivitas di dalamnya. Ya. Jadi ada aktivitas di dalam toko atau restoran itu apa? Makan. Makanya menggunakan partikel D. Jadi sekali lagi diingat, partikel D itu tuh menunjukkan lokasi suatu aktivitas, di mana di dalam lokasi tersebut kita melakukan aktivitas. Minggu lalu saya makan di toko atau restoran itu. Ya, itu fungsi partikel D yang pertama. Yang kedua, fungsi partikel D yang kedua adalah keterangan cara atau alat. Ini sering banget digunain. Emang lebih familiar tuh ya fungsi partikel D ini, keterangan cara atau alat. Pola kalimatnya, keterangan cara atau alat plus partikel D. Pasti nyambung ya. Nyambung sama partikel D. Plus predikat. Udah jelas predikat di akhir. Contohnya, Showa basude uche kairimasu. Hari ini saya pulang ke rumah dengan bus. Menunjukkan keterangan cara atau alat. Sama juga kayak saya menulis dengan pensil. Nah, itu juga pasti nanti pakainya D. Karena menunjukkan cara. Cara menulisnya dengan pensil. Alatnya ya pensil. Kayak gitu. Yang familiar tuh keterangan cara atau alat. Next, kita ke fungsi partikel D yang ketiga, yaitu bahan membuat sesuatu. Pola kalimatnya keterangan bahan, pasti keterangan bahan dulu, baru partikel D. Nyambung ya, baru predikat. Pasti di akhir. Contoh, kono isuwa kide sukurarete iru. Kursi ini dibuat dari kayu. Jadi bahan membuat suatu, made in apa nih gitu. Terbuat dari apa nih? Dari kayu kah? Dari besi kah? Gitu. Jadi kursi ini dibuat dari kayu,
maka nanti menggunakan partikel D karena menunjukkan bahan membuat sesuatu. Next ke yang keempat, penyebab atau alasan. Pola kalimat penyebab atau alasan kata benda plus partikel D plus kalimat atau predikat. Contoh, Kounetsude gakko yasumimashita. Saya libur sekolah karena demam tinggi. Jadi ada penyebabnya, ada alasannya gitu ya. Saya libur sekolah karena pakai biasanya kan memang untuk sebuah alasan tuh pakai karena. Saya terlambat karena kayak gitu. Ya, jadi pola kalimatnya udah jelas penyebab atau alasannya dulu disambung sama partikel D, kemudian baru predikat. Karena predikat memang selalu di akhir kalimat. Tuh, saya libur sekolah karena demam tinggi. Next. Fungsi partikel D yang kelima. Sekarang yang kelima yaitu menunjukkan keadaan. Pola kalimatnya keterangan keadaan, partikel D, baru predikat. Keterangan keadaan, partikel D, baru predikat. Contoh. Kodomo ga hadashide hashitaimasu. Anak-anak sedang berlari dengan keadaan kaki telanjang. Maksudnya berarti nyeker gitu ya, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Anak-anak sedang berlari dengan keadaan. Nah, makanya nih pakai partikel D, karena menunjukkan keadaan. Keadaan anak-anak berlari itu gimana? Dengan kaki telanjang. Nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Itu yang kelima, menunjukkan keadaan. Yang keenam gimana? Yang keenam, fungsi partikel D yang keenam ini adalah menunjukkan batas waktu. Pola kalimat keterangan waktu, partikel D plus predikat. Contoh, Hantoshi de 8 kilo yasimashita. Saya menjadi lebih kurus 8 kg dalam waktu setengah tahun. Nah, batas waktu ya, dalam waktu setengah tahun. Itu menggunakan partikel D juga. Next, kita ke yang ketujuh nih. Fungsi partikel D yang ketujuh, suatu cakupan. Pola kalimat keterangan cakupan, partikel D udah jelas, baru keterangan. Contoh, kore de daijoubu desu. Dengan ini tidak apa-apa. Dengan ini tidak apa-apa. Jadi cakupan gitu loh, kayak cakupan dari ini tuh gimana. Jadi pakai partikel D. Dan next, yang ke-8, jumlah orang yang melakukan kegiatan. Pola kalimatnya, subjek atau jumlah orang bisa termasuk pembicara dan orang lain, plus partikel D plus predikat. Contoh, Kazoku zen de Hakone wo yoku shimasu. Berlibur di Hakone bersama dengan semua keluarga. Jumlah orang, jadi semua keluarga. Itu ya, jumlah orang yang melakukan kegiatan. Tuh, itu adalah salah satu contoh dari fungsi partikel D yang mana fungsinya untuk jumlah orang yang melakukan kegiatan. Kita sekarang ke fungsi partikel D yang terakhir, yaitu apa? Penyambung kalimat. Nah, penyambung kalimat. Oke. Pola kalimat, kata sifatna, tanpana plus partikel D plus kata sifat lainnya, kata benda atau keterangan 1, plus partikel D plus kata benda atau keterangan 2. Contoh langsung ya. Contoh langsung. Kanojo wa 25 歳で大学院生です。Kanojo wa 25 歳で大学院生です。Dia berumur 25 tahun dan merupakan mahasiswa pasca sarjana. Jadi penyambung kalimat. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia mah artinya dan gitu ya. Tapi dia nyambung. Maksudnya masih berkaitan. Dia perempuan nih, berumur 25 tahun dan merupakan mahasiswa pasca sarjana. Jadi masih nyambung sama si perempuan itu. Gitu, bukan yang saya pergi bersama Ali dan Rio misalnya. Itu kan sudah beda. Ali sama Rio tuh udah beda. Dia kan. Nah, kalau ini sama itu, masih sama orangnya. Dia berumur 25 tahun dan merupakan mahasiswa pasca sarjana. Jadi itu adalah 9 fungsi dari partikel D yang kayaknya mah wajib ya diketahui. Jadi, tapi yang paling sering mah
yaitu partikel D yang menunjukkan alat atau cara. Kayak tadi ya, pulang ke rumah dengan bus, menulis dengan pensil, jadi pakai partikel D. Itu emang familiar kayak gitu. Oke, sekarang ada sandiwara singkat yang saya ambil dari NHK World Japan, ya, sumbernya dari NHK World Japan. Yang mau disampaikan dari sandiwara ini adalah mengungkapkan cara belajar bahasa Jepang. Pasti udah langsung terpikirkan cara, oh berarti bahas partikel D, kayak gitu. Saya sudah belajar dengan radio. Nah, saya sudah belajar dengan radio. Itu kan sama ya kayak tadi, menulis dengan pensil, naik pulang dengan bus. Jadi masih berkaitan dengan partikel D. Tamu-sang. Ini ada haru, ada tamu, ada haru sama tam yang sedang berbicara gitu, sedang ada obrolan mereka. Haru dia bilang, Tamu-sang, kyo kara gakko desu ne, gitu. Tam, mulai hari ini kuliah ya, gitu. Terus Tam jawab, hai, iya, tapi dengan nada yang lemas. Arama, do shitan desu ka? Alamak, kenapa? Kenapa kok lemes kayak gitu ngomongnya? Dijawab sama Tam, Nihongo ga shinpai desu. Nihongo ga shinpai desu. Khawatir dengan bahasa Jepang saya, gitu. Tamu-san wa Nihongo ojozu desu. Ojozu desu yo. Ditenangin gitu, Tam-san, bahasa Jepang kamu bagus. Ye, mada desu. Tidak, belum bagus. Beto namo de benkyou shita desho? Kan? Beto namo de benkyou shita desho? Kamu sudah mempelajarinya di Vietnam kan? Karena Tamnya adalah orang Vietnam. Tamnya jawab, hai, radio de benkyou shimashita. Hai, radio de benkyou shimashita. Ya, saya sudah belajar dengan radio. Radio D. Nah, dengan radio. Sore nara, daijoubu desu yo. Kalau begitu, kamu akan baik-baik saja. Nah, itu kalau kata Haru, ya kalau gitu kamu akan baik-baik saja karena kamu udah belajar bahasa Jepang. Jadi si Tam ini belajar bahasa Jepang dari radio. Oke, sekarang di sini ada penjelasannya. Saya sudah belajar dengan radio untuk mengungkapkan sesuatu yang dilakukan pada masa lampau. Ganti akhiran kata kerja mas dari mas menjadi mashita. Partikel D dalam radio D mengindikasikan caranya. Subjeknya watashi wa atau saya, dan objeknya Nihongo atau bahasa Jepang. Dihilangkan karena sudah jelas dalam konteksnya. Yang udah kita pelajari di video sebelumnya adalah watashi wa, partikel penanda subjek. Kemudian ada Nihongo o, partikel penanda objek. Jadi objeknya adalah bahasa Jepang. Watashi wa, saya, Nihongo o, bahasa Jepang. Kayak gitu. Jadi belajarnya pakai radio. Belajar bahasa Jepangnya pakai radio. And sekarang nih ada contoh lainnya. Nihongo. Dou yatte benkyou shimashita ka? Internet de benkyou shimashita. Internet de benkyou shimashita. Oh, bahasa Jepang. Bagaimana cara belajarnya? Saya sudah belajar dengan internet. Internet de belajar dengan internet. Internet de benkyou shimashita. Saya sudah belajar dengan internet. Itu percakapan lain ya, bukan Tamu sama Haru. Jadi intinya kalau misalnya mau menggunakan sesuatu, menunjukkan cara atau alat bagaimana kamu melakukan sesuatu dengan pensil, dengan internet, dengan radio, dengan TV segala macamnya, pakai partikel D. Karena berfungsi untuk menunjukkan cara atau alat. Nah, tadi masih ingat gak ada ungkapan ye, mada desu. Ye, mada desu. Nah, itu dalam bahasa Jepang itu adalah sebuah ungkapan kerendah hatian. Ini kalau misalkan dipuji sama orang, ih, kamu mah udah bagus. Enggak, belum. Gitu. Itu sebuah bantahan gitu.
kerendah hatian bahwa enggak kok, belum bagus. Nah, jadi mada desu. Tidak, belum bagus. Jadi ini adalah ungkapan kerendah hatian yang biasanya digunakan saat ada yang memuji kamu. Menunjukkan bantahan. Enggak. Mada desu bermakna belum bagus. Mada desu bermakna belum bagus. Then next. Oke. Ungkapan kerendah hatian. Jika ada yang memuji Anda dengan mengatakan bahasa Jepang kamu bagus, kamu akan jawab apa? Terima kasih banyak, tidak, belum bagus, atau iya, saya sudah baca di universitas. Nah, kebanyakan orang Jepang akan menjawabnya dengan rendah hati dan mengatakan belum bagus seperti jawaban nomor 2. Ya, tidak, belum bagus. Kebanyakan mereka akan menjawab itu. Mada desu. Ada banyak ungkapan kerendah hatian dalam bahasa Jepang. Misalnya saat menyiapkan hidangan di meja makan untuk tamu, ya biasanya akan disajikan dengan mengucapkan seadanya saja. Seadanya saja, kayak ya cuma adanya segini gitu. Jadi memang ada banyak sekali ungkapan kerendah hatian di bahasa Jepang ya. Jadi kita sudah belajar mada desu. Oke. Jadi di review ulang dari apa yang sudah dijelaskan sejak menit pertama sampai sekarang, yaitu kita belajar yang namanya fungsi partikel D. Karena partikel ada banyak ya, lumayan banyak. Dan kita harus setidaknya mengetahui fungsi-fungsi dari partikel itu sendiri untuk apa. Biar tidak kesulitan dalam mempelajari bahasa Jepang, karena itu adalah kunci dari bahasa Jepang. Partikel itu adalah kunci, karena dalam partikel itu sendiri itu bisa membuat struktur kalimat menjadi fleksibel. Bayangkan, karena partikel, struktur kalimat dalam bahasa Jepang itu bisa disusun secara fleksibel. Mau objek duluan, mau subjek duluan, mau kata keterangan duluan. Yang penting predikatnya di akhir, dan yang penting semuanya itu disambungin atau nggak ketinggalan partikelnya. Kayak gitu. Nah, jadi kita udah belajar fungsi partikel D. Ada 9 fungsi dari partikel D, tapi yang familiar itu adalah menunjukkan alat atau cara. Yang familiar ya, bukan yang lebih afdol atau yang lebih sering digunakan, tapi yang familiarnya itu adalah partikel D untuk menunjukkan alat atau cara. Kayak tadi, saya belajar dengan internet. Saya sudah belajar dengan radio. Misalnya, anime de benkyou shimashita. Belajar dengan anime gitu. Atau gakko de benkyou shimashita. Banyak ya, yang penting pakai partikelnya sesuai. Jadi alatnya dulu gitu ya. Apanya nih yang mau misalkan pensilnya dulu, baru partikel. Kayak gitu. Itu ya, jadi sekarang kita mulailah, aku juga udah sharing tentang partikel D, dan juga ada tadi ungkapan kerendah hatian, mada desu. Semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada kesalahan, dan pasti ada kesalahan, maaf dengan yang sebesar-besarnya, mohon maaf besarnya, karena memang masih butuh sekali belajar, dan ini juga sharing. Jadi jadi nggak bisa dijadiin patokan. Terima kasih karena telah mendengarkan dari menit pertama sampai menit sekarang ini, sekitar 20 menit. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus belajar. Semangat belajar bahasa Jepang ya. Semangat. Cukup sekian dari saya, Ayun Afrahi Laila, yang merupakan anggota muda dari UKM Bahasa Flat. As you can see the logo,
dan juga saya juga merupakan mahasiswi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.